Harvey York, bab 1786. Tuan Chambers, ada yang tidak beres. Sistem manajemen keamanan Mordu menutup Hengdian World Studios hari ini. Mereka mengatakan bahwa ada bahaya keselamatan serius di studio kita yang harus diselidiki secara menyeluruh. Tidak ada yang diizinkan masuk untuk sementara waktu. Juga, aplikasi Durin menghabiskan banyak uang untuk membeli orang-orang terkenal di internet yang kami angkat baru-baru ini. Setelah acara tirai dipublikasikan, Chaebol bintang Country J meminta untuk menghentikan kolaborasi kami secara permanen. Beberapa orang terkenal, selebritas di bawah kontrak kami juga mempublikasikan skandal mereka. Aku khawatir mereka tidak akan dapat muncul di depan umum untuk saat ini. Di Southlight, bank yang bekerja dengan kami segera membekukan semua aset kami. Mereka mengatakan bahwa studio kami memiliki risiko utang yang besar, dan mereka tidak akan mencairkan aset kami untuk saat ini. Hanya dengan satu panggilan, ekspresi Larry berubah lagi dan lagi. Ini adalah berita yang datang dari bawahannya, yang dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tidak terduga. Setiap berita dapat mengganggu pertumbuhan Hengdian World Studios. Mata Larry berkedut dengan panik saat dia mengemudi. Tangan satunya yang memegang cerutu gemetar. Dia telah bertanggung jawab atas studio untuk waktu yang lama, namun dia belum pernah bertemu dengan komplikasi masalah seperti itu. Mungkin ini semua karena anak nakal itu, Harvey York. Apa yang dapat dia lakukan? Larry menolak untuk percaya bahwa ikan kecil seperti Harvey bisa melakukan hal seperti itu. Namun selain Harvey, Larry tidak menyinggung siapapun baru-baru ini. Tidak ada yang berani mempermainkannya dengan cara ini. Dia segera menghentikan fan-nya di tempat yang sama. Saat ini, kabar buruk terus berdatangan. Beberapa pihak dari dunia bawah yang terkait dengan studio ditangkap. Bahkan Hong Kong menayangkan berita yang mengklaim bahwa 4 keluarga teratas di sana mungkin memutuskan semua hubungan dengan studio tersebut. Saham Hengdian World Studios anjlok saat berita itu menyebar. Sepertinya anak nakal ini memang cukup cakap. Sayang sekali aku tidak masuk hanya untuk pertunjukan. Mata Larry dingin. Dia mengemudikan van-nya ke arah lain Mordu. Di sana berdiri sebuah bangunan bernama Roadhouse. Pusat komersial, yang tampak seperti sikat. Larry menghentikan van-nya dan menyipitkan matanya. Dia melangkah keluar dan menyapa resepsionis, lalu naik lift ke lantai paling atas. Bangunan itu memiliki total 220 lantai, dan diberi judul Center of Mordu. Lantai atas memiliki taman langit yang luas. Di tengah taman adalah seorang pria dengan pakaian kasual, terus berlatih Tai Chi. Pria itu benar-benar berbeda dari Tai Chi biasa yang dipasarkan kepada orang tua sebagai resimen kebugaran. Meskipun dia hanya melakukan beberapa gerakan yang sama, setiap tinju yang dikeluarkan sangat ganas dan menakutkan. Larry tidak berani mengganggu pria itu dari berlatih Tai Chi. Dia berdiri di samping, dengan sabar menunggu pria itu selesai. Sekitar setengah jam kemudian, pria itu mengendurkan tinjunya. Tepat saat dia melakukannya, uap putih samar mulai muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti baru saja menjalani maraton. Setelah menuju kamar mandi di sebelah, pria itu kemudian berganti jubah longgar dan kembali memasuki taman langit. Terima kasih telah mengunjungiku ketika aku baru saja kembali ke Mordu, Larry. Tapi mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Pria itu berbicara dengan nada sopan, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal duniawi. Namun, bahkan Larry yang tinggi dan perkasa tidak berani menunjukkan sedikit pun arogansi kepada pria ini. Ketika Larry berbicara, itu dengan nada yang sangat sopan. Pangeran Patel, aku datang menemuimu tepat setelah aku mendengar bahwa kau akan kembali. Itu sebabnya aku masih sedikit gugup. Harvey York bagian 4. Bab 1787. Pangeran Patel memberi isyarat kepada Larry untuk duduk dan berkata dengan tenang, katakan saja padaku jika sesuatu terjadi. Kamu tahu aku tidak suka bertele-tele. Larry menghela nafas panjang sebelum menjawab dengan tenang, Pangeran Patel,
alasan aku datang ke sini begitu tiba-tiba adalah untuk meminta bantuanmu. Aku pikir, aku mungkin telah menyinggung karakter besar Hendian World Studios dalam masalah besar karena dia bahkan mungkin bangkrut. Masalah besar, Pangeran Patel bertanya, tidak memberikan jawaban langsung. Jika kau dipukuli sampai mati ketika aku jauh dari Mordu, tentu saja kau akan mendapat masalah. Tapi sekarang aku di sini, siapa yang berani melawanmu? Aku curiga orang ini mungkin memiliki koneksi dengan keluarga Ling. Namun, aku terlalu ceroboh dan menyinggung perasaannya sebelum melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Mata Larry berkedut deras. Aku mengirim seseorang untuk menyelidiki, jadi tidak akan lama sebelum informasinya terungkap. Pangeran Patel tetap tenang, tidak perlu untuk hal itu. Jika dia bukan dari salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H atau salah satu keluarga kaya kuno, menyelidiki latar belakangnya tidak ada artinya. Bahkan jika dia bukan siapa-siapa yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk naik status, lalu apa? Bisakah kerja keras seorang pria melawan orang-orang dengan latar belakang puluhan generasi? Pangeran Patel mengeluarkan lencana batu giok dan melemparkannya ke atas meja. Ambil ini, dan katakan padanya bahwa aku sangat tidak senang dengan tindakannya. Suruh dia berhenti. Buat dia merendahkan diri di depanmu sebagai permintaan maaf. Hanya dengan begitu aku akan membiarkannya lolos. Jika tidak, dia dan semua orang di sekitarnya akan mati. Melihat lencana batu giok dengan nama Patel yang diukir di atasnya, Larry sangat gembira. Sejak zaman kuno, keluarga kerajaan direduksi menjadi warga biasa satu demi satu seiring berjalannya waktu. Lebih rendah lagi, keluarga Patel adalah salah satu keluarga itu. Mereka telah disembunyikan selama beberapa generasi. Elias Patel, pria ini adalah pangeran dari generasi ini. Meskipun demikian, dia masih menduduki peringkat ke-6 dari 6 pangeran Mordu. Identitas dan statusnya setara dengan Lucas dan Terry. Dengan dukungan Elias, siapa yang akan ditakuti Larry? Larry memegang lencana giok dengan kedua tangan, sebagai penghormatan jika itu adalah peninggalan suci dia membungkuk dengan hormat dan kemudian perlahan pergi. Pada saat yang sama, telepon Harvey berdering. Suara Rahel terdengar di seberang telepon. Tuan York, Keaton Real Estate mengadakan perjamuan hari ini. Ini akan diadakan di Center of Mordu. Seharusnya dimulai sekarang. Bagus. Harvey mengangguk, lalu bertepuk tangan. Aiden segera masuk. Siapkan mobilnya. Pukul 10:30 pagi, Harvey muncul di Center of Mordu. Aiden pergi untuk memarkir mobil sementara Harvey dengan tenang berjalan menuju ruang perjamuan. Setelah melewati aula dan koridor, Harvey melihat sebuah pintu besar yang menyerupai lengkungan struktur Eropa Utara. Perjamuan adalah acara penting bagi Keaton Real Estate. Seth tidak membatalkan perjamuan meskipun apa yang terjadi pada stasi. Lagi pula, Keaton Real Estate dapat menjual beberapa properti dan mendapatkan lebih banyak uang jika mereka menyelenggarakan perjamuan besar dan memuaskan tamu mereka. Pintu perjamuan itu tertutup rapat, dikelilingi oleh penjaga keamanan. Ada tamu terlambat yang saat ini diperiksa oleh staf. Harvey melihat pemandangan itu dengan santai sebelum menuju pintu sendirian. Berhenti di situ. Siapa kamu? Apakah kamu punya undangan? Tidak ada undangan, tidak bisa masuk. Bab 1788. Harvey berbalik mendengar suara teriakan marah. Saat dia melihat ke belakang, dia mendengar suara sepatu hak tinggi berdenting di belakangnya. Wajah plastik muncul di pandangannya. Seorang wanita tinggi langsing dengan tubuh yang telah menjalani operasi plastik berat berbaris dengan teman-temannya. Dia menunjuk dengan angkuh ke arah Harvey. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah perjamuan Keaton Real Estate? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Kecuali kau punya undangan, pergi dari sini sekarang juga. Wanita berwajah plastik itu memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Secara alami,
dia berasumsi bahwa Harvey hanyalah seorang dusun kotor yang menyelinap di jamuan makan untuk mendapatkan makanan. Aku memberimu 1 menit. Jika kau tidak keluar dari sini sekarang juga, aku akan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu dan mengusirmu. Dia adalah salah satu anggota inti Keaton Real Estate dan dianggap sebagai seseorang yang memiliki terobosan besar. Oleh karena itu menjadikannya sombong. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menggulir beberapa gambar di ponselnya. Dia kemudian menunjukkan sebuah gambar dan bertanya padanya, apakah ini kau? Apakah kau sekretaris Seth, Abi Xavier? Oh, kau memiliki fotoku, dan kau tahu siapa aku. Sepertinya kau telah mengerjakan pekerjaan rumahmu, bahkan jika kau ke sini hanya untuk menyelinap masuk untuk mencari makan. Ekspresi Abi sedingin es. Kau pasti menggunakan fotoku untuk menyelinap perjamuan kelas atas ini. Bagaimana kalau kau melihat dirimu di cermin terlebih dahulu? Dengan penampilanmu, bahkan pakaian yang pantas pun tidak dapat membuatmu terlihat layak. Kau tidak bisa melakukan itu. Jangan berpura-pura memiliki kualitas yang tidak kamu miliki. Sebagai sekretaris Seth, Abi memahami hal ini dengan sangat baik. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengundang semua tamu, itulah sebabnya dia tahu bahwa Harvey tidak ada dalam daftar. Staf wanita yang mengikuti Abi sekarang menembaki Harvey dengan tatapan main-main dan mencemooh. Setelah berhasil menjual beberapa properti, mereka mulai menganggap diri mereka sebagai makhluk superior. Mereka adalah orang-orang biasa. Namun, melihat Harvey di sini dengan pakaian kasualnya, mereka mulai memandang rendah dirinya. Harvey tidak meletakkan teleponnya. Dia melanjutkan dengan tenang. Kamu memukul Cynthia kemarin di Hengdian World Studios juga, kan? Cynthia Zimmer, perempuan kecil yang menyakiti Nyonya Keaton. Muka Abi diwarnai dengan jijik. Kamu pasti kekasih gadis idiot itu. Lalu apa? Apa kamu marah karena dia dipukul tadi malam? Apakah kamu datang ke sini untuk membalas dendam? Cukup omong kosong. Katakan saja padaku apakah kamu memukulnya atau tidak. Harvey punya rencana sederhana, dan itu adalah untuk menghancurkan setiap orang yang telah meletakkan tangan mereka di Cynthia. Ini akan berfungsi sebagai pemanasan. Setelah itu, dia akan pindah ke sesuatu yang lain. Jika Abi terlibat dalam melukai Cynthia, Harvey tidak akan keberatan mengambil tindakan saat itu juga. Betapa perkasanya kamu. Berani menginterogasiku di sini. Abi tertawa angkuh. Itu benar. Aku memang memukulnya. 3 tamparan, bahkan. Dia bahkan tidak berani mencicit. Apakah kamu akan melakukan sesuatu? Bicaralah kembali dengan CEO Keaton. Biarkan aku memperingatkanmu. Masalah ini belum berakhir. Ketika dia selesai dengan bisnisnya, dia akan menangani ini sendiri. Kau sebaiknya berpikir keras untuk darah malang itu. Kecuali dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan Keaton, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Bab 1789. Abi Xavier melambaikan tangannya dengan dingin setelah mengatakan ini. Tiba-tiba, beberapa pengawal berkata dengan hormat, Sekretaris Xavier, ada apa? Abi berbalik dan berkata dengan dingin, usir iblis kecil ini. Jangan biarkan dia merusak pemandangan di sini. Abi hendak pergi setelah berbicara. Karyawan wanita di belakangnya juga memandang Harvey York dengan kasihan. Orang ini tentu tidak tahu di mana dia berdiri. Dia pasti ingin bunuh diri. Datang ke tempat ini dan menantang Keaton Real Estate. Beberapa pengawal datang dengan pentungan, mencoba mengawalnya keluar. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Abi, apakah kamu menginginkan surat undangan? Aku punya beberapa. Apakah kau berani membacanya? Abi berbalik dan berkata dengan dingin, apakah kamu punya surat undangan? Jika kau bisa menemukannya, maka aku akan berlutut. Kalau begitu kamu harus berlutut. Harvey melangkah maju di detik berikutnya. PLAKK. Tamparan keras menghantam wajah Abi, dan seluruh tubuhnya terbang. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah plastiknya. PLAKK.
PLAKK. PLAKK. Harvey tidak berhenti dan terus menamparkan yang lain. Tak lama kemudian, pegawai wanita dan beberapa pengawal juga terbang keluar. Semua dengan wajah bengkak merah dan darah berdarah dari sudut mulut mereka. Mereka tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sambil menghadapi kekuatan Harvey. Kamu, beraninya kamu memukulku. Abi memegangi wajahnya yang terdistorsi dan berteriak, kamu tahu siapa aku? Harvey berkata acuh tak acuh, sepertinya surat undanganku tidak cukup. Lalu, aku akan memberimu beberapa lagi. Harvey kemudian mengambil langkah maju setelah dia menyelesaikan kata-katanya dan memberikan selusin tamparan lagi. PLAKK. 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 Sosok Abi dibiarkan menggantung. Raut wajahnya berubah menjadi geraman, dan dia hanya bisa berbicara omong kosong. Keamanan, di mana keamanan? Di mana keamanan? Beberapa pengawal dari Keaton Real Estate berjuang untuk bergegas, tetapi kemudian Harvey menamparkan mereka lagi. Tiba-tiba, mereka semua terbang keluar, menabrak dinding marmer sebelum perlahan meluncur ke bawah. Mereka semua berkedut saat mendarat dan tidak bisa bangun sama sekali. Kelompok orang ini semua memandang Harvey dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu mendominasi. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu, siapa kamu?" Orang-orang itu dianggap sebagai master. Kekuatan mereka tidak buruk, tetapi mereka bahkan tidak bisa melihat gerakan Harvey. Harvey mengabaikan mereka. Dia kemudian melenggang ke arah Abi dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah surat undangan ini tidak cukup? Jika itu tidak cukup, aku dapat memberimu beberapa lusin lagi. Aku punya banyak. Kamu. Abi tampak sedih. Dia tidak pernah berpikir wajahnya, yang telah menghabiskan banyak uang, dirusak oleh orang dusun yang udik. Dia bisa melihat bahwa Harvey sangat mendominasi. Namun, dia memiliki apa yang disebut supremasi masyarakat tinggi. Kebanggaan di hatinya membuatnya tidak mau menyerah pada Harvey. Kau memukulku. Kalau begitu kau harus mati. Abi memegangi wajahnya dengan ekspresi pahit saat ini. CEO Seth Keaton sangat terikat denganku. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau akan mati. Cynthia Zimmer juga akan mati. Kalian semua harus mati. Sepertinya surat undanganku masih belum cukup. Harvey menghela nafas, maju selangkah, dan menginjak wajah Abi. KREKK. Wajah plastik Abi langsung berkerut, dan hidungnya yang botoks langsung patah. Kemudian, Harvey mengeluarkan kertas tisu untuk menyekat telapak tangannya hingga bersih dan kemudian membuka pintu aula. Dang! Suaranya menggelegar, dan banyak orang terkejut. Bab 1790. Dang! Kedua daun pintu kuningan itu dirobohkan oleh tendangan Harvey York ke tanah, membuat suara yang memekakkan telinga. Semua orang di aula terkejut, dan tanpa sadar mereka menoleh. Tuan rumah yang berbicara di atas panggung tiba-tiba berhenti dan terdiam seolah-olah dia sedang dicengkeram lehernya oleh seseorang. Meskipun Seth Keaton kalah kelas di Mordu, bagaimanapun juga, dia masih memiliki aset puluhan juta dolar. Dengan demikian, ia memiliki reputasi yang baik di industri real estate. Semua orang yang diundang olehnya ke perjamuan memiliki status dan identitas tinggi. Tidak ada yang menyangka seseorang akan mengetuk pintu sedemikian rupa, tidak bermoral dan arogan. Siapa kamu? Semua orang yang hadir juga melihat sekretaris Seth terlatih-tatih di ambang pintu, kejang-kejang. Lebih dari 10 pengawal Seth berlari masuk dalam sekejap. Yang memimpin bahkan berteriak, dan mereka semua mengeluarkan pentungan dan tongkat listrik mereka. Siapa? Siapa yang membiarkanmu datang dan membuat masalah di sini? Tahukah kamu tempat apa ini? Seth, yang duduk di kursi utama, memandang Harvey dengan acuh tak acuh. Ekspresinya glasial, dan dia memandang Harvey seolah-olah dia adalah orang mati. Meskipun dia tidak tahu siapa Harvey, dia tahu betul bahwa Harvey sedang mengacau. Harvey selesai. Tidak perlu baginya, CEO,
untuk secara pribadi mengambil tindakan pada kesempatan seperti itu. Sekelompok orang bisa menginjak-injaknya sampai mati dengan mudah. Harvey juga tampak acuh tak acuh dengan kedua tangan di punggungnya, berjalan seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di halaman. Meskipun para pengawal yang bergegas datang adalah pembunuh, Harvey tetap tenang dan santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Tingkat kepercayaan diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, meskipun banyak orang terkejut, wajah mereka penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Di mata mereka, harga pakaian Harvey tidak lebih dari $150. Bagaimana mungkin ada yang berani memprovokasi Seth? Apakah dia gila, atau dia hanya aneh? Meskipun Seth bukan tokoh utama di Mordu, dia masih memiliki banyak koneksi di pemerintahan dan jalanan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan iblis kecil ini, yang tidak tahu di mana dia berdiri, hanya dengan beberapa kata. Namun, ekspresi acuh tak acuh Harvey langsung menumbangkan perspektif mereka. Keaton, aku akan memberimu 10 detik. Keluar dan berlututlah sendiri. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir pada saat itu. Seth tidak berdiri, tapi tatapan acuh tak acuh jatuh pada Harvey. Di matanya, Harvey sudah menjadi orang mati. Sementara itu, dia juga yakin bahwa seseorang akan membunuh Harvey. Bukankah kamu sangat luar biasa, CEO Keaton? Kenapa kamu menjadi pengecut hari ini? Ini membuatku sedikit kecewa. Kupikir kamu juga bisa sehebat itu di depan dari aku. Harvey hanya mengabaikan para pengawal yang mendekat dan melangkah maju dengan acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya. Nak, siapa kamu? Pada saat ini, seorang wanita paruh baya tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan menunjuk Harvey kemudian berkata dengan keras, CEO Keaton bukanlah seseorang yang tidak dapat diminta oleh orang sepertimu. PLAKK. Harvey tidak berbicara omong kosong dan langsung menamparnya. Kemudian, wanita itu dikirim terbang. Seth, keluar. Aku sedang terburu-buru. Harvey tetap acuh tak acuh. Bajingan, apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk membuat masalah? Lebih dari selusin pengawal Seth gemetar karena marah. Mereka bergegas menuju Harvey, satu persatu bergerak dengan hembusan suara gemuruh. BHUK. Bak, BHUK. Harvey menendang mereka satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka semua mencengkeram lutut, meratap tak berdaya di tanah.